Perkenalkan Ibu, saya Rian Puspitanisi, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Badugri. Hari ini saya izin minta waktu Ibu untuk melakukan observasi tentang studi kasus yang ada di sekolah kita ini. Ya, silakan, boleh. Terima. Kira-kira Ibu ada kasus apa ya di sekolah kita ini yang sedang tren? Kasus yang sekarang terjadi di SD kita ini adalah tentang kedisiplinan siswa dalam siswa ini karena adanya orang tua yang kurang dalam peduli putranya. Mengapa? Karena anak-anak ini di sini dititipkan kepada bapak wali atau neneknya sehingga anaknya itu kurang terurus. Ayah dan ibunya mereka kemana Bu? Orang tua hanya itu merantau untuk mencari uang penghasilan yang lebih baik daripada di sini karena banyak kebutuhan yang harus dicukupi. Oke. Berarti karena orang tuanya merantau ke luar kota atau ke luar negeri begitu, anak itu menjadi tidak terpantau aktivitasnya di rumah, di sekolah maupun di lingkungan belajarnya. Iya, karena anaknya kurang istilahnya kalau urus yang itu kan juga di sini kurang istilahnya waktunya kurang cukup. Baik, berdasarkan kasus yang Ibu Sulasni hentikan tadi, saya izin menanyakan beberapa hal, Ibu. Iya, boleh. Untuk yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu Sulasni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut terjadi dilematika yang dihadapi yang sama-sama benar, yaitu tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada yang pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilematika dan bujukan moral itu dilihat dari prinsipal karena yang muncul seperti itu. Oh iya, berarti ini tidak ada dilema etika, Iya, karena benar dan benar ya. semua ya, karena mencari nafkah itu juga benar Ya. ya, kemudian apa namanya anak tetap bersekolah itu juga benar, Ya. hanya kurang perhatian Iya, iya, iya. Baik, yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, Bu. Ini tadi benar sama benar, Iya. benar sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Selama ini dalam kasus ini dalam saya atau kita menjalankan pengambilan keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu di sekolah antara dengan sekolah dan agar mendapatkan pertimbangan dari memutuskan suatu permasalahan yang harus diambil. Oh, berarti diadakan musyawarah Iya, gitu? diadakan musyawarah dulu. Musyawarah itu ketika Bu Sulasni mengadakan musyawarah itu pihak mana saja yang terkait Ibu? Itu sementara istilahnya karena ini di sekolah ya kita sekolah dulu. Iya, kita musyawarah sekolah dulu, nanti dalam musyawarah itu kan nanti kita ada solusi misalnya ada masukan yang diterima masukan dari para guru seperti itu. Berarti masih lingkup sekolah antara guru-guru Iya, itu ya? iya. Baik Ibu. Nah, selanjutnya untuk kegiatan yang Ibu lakukan tadi, menyelesaikan masalah yang mengandung nilai sama-sama benar tadi, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam musyawarah ini yaitu diadakan dengan para wakil sekolah, selanjutnya nanti dilaporkan dengan guru seperti itu. Dengan musyawarah dulu ya? Iya, musyawarah dulu. Jadi kalau bermusyawarah kan harus ada identifikasi
klarifikasi Iya. permasalahannya dulu Iya. gitu. Baik Bu. Nah, kira-kira ketika Ibu melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini, ada hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sedang Bu Sulasmi hadapi ini? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya komunikasi itu kita dalam kur itu bisa akan tercapai tujuan yang diharapkan dalam sekolah itu. Berarti intinya komunikasi yang Komunikasi aktif ya. Berarti apapun permasalahannya, apapun keluhannya, kita komunikasikan dengan Komunikasikan, ya. baik sehingga ada solusi yang baik. Gitu. Untuk selanjutnya yang pertanyaan saya yang kelima gitu. Ya. Kira-kira hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Sulasmi ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang ada di sekolah SD Banyuurip ini? Tantangannya itu adalah kesadaran orang tua itu dalam pentingnya pendidikan untuk diri sendiri maupun anaknya, sehingga orang tuanya itu kurang peduli dalam pendidikan. Berarti ini penekanan untuk orang tua ya, Iya. yang harus dikembangkan Iya. supaya orang tua ini lebih peduli lagi dengan anak-anaknya. Pendidikan. Iya. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Sulasmi ketika ada masalah itu Bu Sulasmi langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jeda waktu atau jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu yang sudah dijalankan selama ini? Dalam penyelesaian kasus ini tidak ada jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena langsung kita melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Ya, terkait nanti kan orang tua, jadi di sini juga ada paguyuban, komite dan istilahnya nanti untuk memecahkan masalah yang terjadi kaitannya dengan etika di sekolah ini. Berarti itu bersifat otomatis gitu Iya. Bu. Ketika ada masalah langsung dengan cepat diselesaikan. Iya. Iya. Baik Bu. Untuk nomor 7 Bu selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sulasmi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan ini selama di sini kita ada teman dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru itu nanti juga ikut membantu memecahkan masalah. Nanti untuk menyelesaikan masalah itu melibatkan stakeholder sekolah gitu. Iya. Ya. Oke. Baik Ibu, pertanyaan terakhir dari saya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Sulasmi petik dari pengalaman Bu Sulasmi dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran dapat dipetik contoh memperhatikan budaya di lingkungan sekolah itu untuk mengambil keputusan sehingga keputusan ini dapat diterima semua oleh keluarga, masyarakat di SD Banyuurip ini. Semoga dengan kita musyawarah akan sinergi, tidak ada gejolak apapun. Oke, berarti dalam memutuskan kasus yang ada di sekolah itu diupayakan dengan kerjasama pihak sekolah, stakeholder yang ada itu supaya nanti mendapatkan hasil putusan yang terbaik yang tentu Iya, betul. putusan yang terbaik, dan insya Allah di kedua belah pihak ini saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Iya. Ibu, oke, baik. Oke, Bu Sulasmi, perbincangan kita hari ini cukup seru. Saya berterima kasih sekali karena Bu Sulasmi sudah meluangkan waktu untuk saya.
dan semoga untuk kasus-kasus kedepannya kita bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih baik lagi, lebih intens lagi, dan tentunya berguna untuk murid-murid kita, untuk wali murid kita, dan juga untuk kita sebagai gurunya. Baik Ibu, saya akhiri observasi saya hari ini. Manakala saya melakukan kesalahan, saya minta maaf ya Ibu. Ya, sama-sama. Saya menjelaskan apabila kurang pas ya nanti biar dikoordinasikan lagi. Baik Ibu, karena saya harus segera ke kelas, saya mohon izin Ibu. Ya, silakan. Monggo Bu, Ya, tunggu. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Riani. Ada perlu apa dengan Bu Riani? Bu, perkenalkan saya Riani Puspitanisi, saya dari SD Negeri Bandung Urip. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Pada hari ini saya minta izin Ibu untuk melakukan observasi studi kasus yang salah satunya sedang Bu Esti hadapi di sekolah ini. Oh ya, enggak. Saya sebisa mungkin saya bisa membantu Bu Riani. Tadi dari pertanyaan Bu Riani, nggih, studi kasus yang ada di SD saya, di sekolah saya ini baru-baru ini tentang PIP, Bu. PIP, pencairan PIP yang cair saat ini itu sepertinya kurang tepat, karena yang menerima itu kebanyakan malah orang-orang yang mampu. Sedangkan untuk anak-anak yang kurang mampu malah tidak terdaftar dalam penerimaan PIP seperti itu. Jadi banyak wali murid yang datang ke sekolah menanyakan kebenarannya bagaimana mereka yang mampu malah menerima, sedangkan yang tidak mampu kenapa tidak menerima, seperti itu. Kami memberikan jawaban, memberikan masukan bahwa semua itu memang sudah ada daftar penyaluran dari pemerintah. Jadi pihak SD tidak tahu nama-nama itu bagaimana bisa muncul, seperti itu. Berarti wali murid itu istilahnya komplain ya teman-teman? Komplain, iya komplain. Kenapa mereka kok yang tidak mampu malah tidak menerima, seperti itu. Ya. Baik Bu Sudri, ini jadi selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus ini merupakan dilema etika ataukah merupakan bujukan moral Ibu? Begini Bu Riani, kita melihatnya dari sudut pandang moral dan hukum, ya. Kalau memang itu kita lihat benar atau salah, kita melihatnya dari hukum. Tetapi kalau kita melihatnya itu benar lawan benar, nah itu yang disebut dilema etika, seperti itu. Oh gitu. Terus yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu ya, yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gini Bu, kami dari pihak sekolah, Ya. dari pihak sekolah mengidentifikasi, kasus itu dari sudut pandang, kemudian menimbangnya secara matang, musyawarah dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, dan mengambil keputusan itu jangan sampai berpihak, jadi tidak merugikan salah satu pihak, seperti itu. Jadi, berarti kedua-duanya sama-sama untung, sama-sama ya? untung, ya, sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan, seperti itu. Jadi kita mengadakan identifikasi dulu dari kasus itu. Oke, untuk identifikasi tadi Bu, langkah-langkah atau prosedur
seperti apa yang Bu Esti lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu satu ya, tentunya menentukan penyebab masalah itu apa, kita cari dulu, kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga itu menanyakan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dengan menanyakan orang-orang di sekitarnya, kita jadi tahu masalahnya apa, jadi kita bisa mengidentifikasi itu. Kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, dengan guru-guru, dengan semua yang ada di sekolah, dengan guru, dengan komite juga bisa. Itu langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima itu mencari solusi, apakah keputusan yang kita ambil itu benar apa salah. Kemudian yang terakhir itu menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan supaya keputusan itu seperti tadi tidak berat sebelah, saling menguntungkan. Itu langkah-langkah yang kami ambil. Banyak sekali langkahnya Ibu ya. Iya, ada 6 karena kan supaya kita bisa mengambil yang terbaik seperti itu. Betul. Baik Ibu, selanjutnya hal apa saja Bu yang selama ini Bu Esti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sedang Bu Esti hadapi saat ini? Saya itu analisis kasus ya, untuk mencari solusinya, menyesuaikan dengan aturan ya, dengan aturan, dengan norma. Kan kita kan hidup di masyarakat nggih, pasti ada aturan, ada norma yang berlaku lah. Itu nanti yang kita ambil agar bermanfaat dan itu untuk jangka waktu yang panjang seperti itu. Ya. Dan itu tentunya mengedepankan kepentingan umum ya Bu ya? Iya, mengedepankan kepentingan, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan golongan, tapi secara umum bisa bermanfaat seperti itu. Selanjutnya Bu Esti, ini kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang Bu Esti hadapi? Tantangannya itu dalam mengambil keputusan nggih, menguntungkan. Yang penting kita menguntungkan kedua belah pihak. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang dirugikan. Seperti tadi, menguntungkan tidak berat sebelah seperti itu. Itu salah satu yang saya terapkan di sini. Karena ini semuanya benar gitu ya. Iya, semuanya benar ya. Makanya kita harus betul pandai-pandai ya dalam mengambil keputusan itu seperti itu. Bu, selanjutnya Bu, yang berikutnya itu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bu Esti jalankan ini? Kalau misalnya masalah itu masalah yang ringan, langsung kita putuskan. Tetapi tentunya dengan pertimbangan, dengan musyawarah dengan semua Bapak Ibu guru. Tetapi kalau masalahnya itu agak berat, nah itu yang jadi PR bagi kita, bagaimana supaya masalah yang berat itu kita ambil langkah seperti waktu tadi, langkah-langkah yang mengidentifikasi masalah yang ada 6 langkah itu. Jadi kita pilah dulu itu masalahnya ringan atau berat seperti itu, Bu Riani.
Berarti ini penyelesaiannya harus runtut ya Bu ya? Iya, harus runtut. Kalau tidak runtut nanti takutnya kita salah mengambil keputusan. Dan kalau salah bisa fatal Bu, karena ini bisa fatal. merugikan Betul, iya. baik secara sepihak Iya. atau malah merugikan kedua-duanya. Kedua-duanya. Iya, betul. Terus adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Seperti tadi yang saya katakan Bu Riani, Iya. saya selalu bermusyawarah dengan semua Bapak Ibu guru. Tetapi selain itu, karena sekolah ini di pedesaan bisa juga dengan pihak pemerintah desa, dengan komite seperti itu. Jadi tidak kami putuskan sendiri, tapi dengan stakeholder yang ada di sekitar sekolah kami. Rembugan ya? Rembugan ya, musyawarah dulu seperti itu. Itu kalau misalnya musyawarah Bu, misalnya diadakan musyawarah itu berarti pihak sekolah mengundang komite atau perangkat desa. Iya, betul ya, mengundang mereka untuk rembugan, untuk musyawarah dalam mengatasi tadi permasalahan itu. Ya. Terus dari pihak komite ataupun pihak perangkat desa itu bisa berkolaborasi dengan baik tentunya ya Bu? Tentunya iya, karena kan alhamdulillah sekali Bu Riani di sekolah sini di SD Triwarno itu kerjasama dengan pemerintah desa, dengan komite sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Ya. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang Bu Esti sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Seperti yang tadi saya sampaikan, dalam pengambilan keputusan ya dilema etika, kita sudah langkah-langkahnya ada langkah-langkahnya ada, menganalisa semua permasalahan agar dapat diselesaikan dengan musyawarah, dengan hasil yang terbaik, dengan tidak merugikan salah satu pihak, dan dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang kami ambil tadi, agar yang terbaik, yang tadilah tidak merugikan, seperti itu solusinya. Berarti harus dilakukan dengan bijaksana ya Bu ya? Dengan bijaksana, dengan tentunya dengan lapang dada juga dengan ikhlas. Kalau kita mengambil keputusan dengan hati yang dingin insya Allah nanti hasilnya akan memuaskan, seperti itu. Ini observasi studi kasus saya sudah selesai Ibu. Jawabannya keren sekali. Saya terima kasih sekali Ibu, dan saya juga minta maaf apabila kedatangan saya kemari mengganggu Ibu Esti beraktivitas di sekolah ini. Sama-sama Mbak Riani, alhamdulillah itu karena tadi menyenangkan observasi memang itu apa yang ada di sekolah kami. Jadi kami menyampaikannya menyampaikannya memang seperti itu, karena memang saat ini yang terjadi di sekolah kami memang PIP, terus ada dilema-dilema, terus langkah-langkah yang kami ambil memang itu yang setiap hari kami lakukan. Jadi alhamdulillah saya bisa membantu tugas yang diemban Bu Riani, semoga bermanfaat bagi Bu Riani, bagi tugas yang diberikan, seperti itu. Ya, sekiranya itu saja Ibu. Saya pamit lebih dahulu. Terima kasih. Sugeng kondur, semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan. Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.